Perkenalkan, nama saya Raniel Dislimut. Anak-anak bisa panggil saya Miss Nini. Saya salah satu mahasiswa dari Unika Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Selamat datang di kelas online Miss Nini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dulu dengan doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Miss minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang proses perumusan Pancasila. Anak-anak, apakah kalian tahu Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila? Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau aturan. Sehingga Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Anak-anak, Pancasila memiliki lambang di setiap silanya. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Bunyi silanya Persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian siapakah yang merumuskan Pancasila? Benar sekali, yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara adalah BPUPKI. BPUPKI adalah kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI merupakan organisasi yang dibentuk sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, mungkin ada yang tahu siapakah ketua BPUPKI? Benar sekali, Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dan untuk sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tiga tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Tokoh pertama Muhammad Yamin. Usulan disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Usulannya sebagai berikut: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Tokoh kedua adalah Supomo. Usulan disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Usulannya sebagai berikut: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Tokoh yang ketiga, Insinyur Soekarno. Usulan disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Usulannya sebagai berikut: yang pertama, kebangsaan Indonesia, 2. internasional atau peri kemanusiaan, 3. mufakat atau demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, 5. ketuhanan yang berkebudayaan. Dan pada saat itu, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa usulannya bernama Pancadharma. Lalu, dengan anjuran para bahasa, usulan yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno dinamakan Pancasila. Maka sejak saat itu sampai sekarang, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Saat sidang pertama BPUPKI berakhir, dasar negara masih belum ditentukan. Maka dari itu, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil untuk menyempurnakan dasar negara dan menampung usulan dari anggota BPUPKI lainnya. Panitia kecil tersebut dinamakan Panitia 9 karena beranggotakan 9 orang, yaitu 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. A. Maramis, Abdul Kahar Musakir,
Abi Kwesno Tejok Soejoso, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Soebarjo, Mr. Muhammad Yamin, KH Wahid Hasim. Rapat Panitia 9 menghasilkan rancangan pembukaan hukum dasar atau yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Isi Pancasila yang disampaikan pada Piagam Jakarta adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada tanggal 18 Agustus 1945, isi Pancasila yang disampaikan di Piagam Jakarta diubah pada sila pertama. Anak-anak, kita tahu bahwa Indonesia tidak hanya beragama Islam, maka sila pertama bunyinya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sila pertama diubah, maka sejak saat itu Pancasila sudah resmi menjadi dasar negara Indonesia. Sila pertama yang sudah disempurnakan adalah ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak, sekian untuk materi proses perumusan Pancasila. Miss berharap dengan adanya video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik sekalian. Bila ada tutur kata atau materi yang Miss sampaikan yang tidak berkenan di hati adik-adik sekalian, saya minta maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikut.